Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Iya. Terus berarti paling banyak tentang antara keluarga itu saja, konflik keluarga. Betul. Tadi kan yang baru antum bahas anak ya, anak. Saya dulu pernah dapati juga murid di pesantren kami yang di Klaten itu, dia dari awal broken home, terus di sekolah kan namanya anak broken home, dibully gitu, tinggalnya sama neneknya, terus akhirnya dia itu ya tadi ditemani oleh jin-jin tadi itu merasa nyaman sampai dibawa ke pondok. Jadi tidak rela teman-temannya itu keluar dari dirinya. Lah kalau kasus suami istri biasanya apa, Ustaz? Kasus suami istri hampir sama kayak tadi, Ustaz. Kalau biasanya suami istri itu dibikin tidak nyaman di masa-masa dia itu berduaan gitu ya. Oh. Rasanya benci aja begitu. Nah, ini ada beberapa hal. Bisa karena sihir, bisa karena kasus dipelet sama pihak ketiga. Ya. Ada lagi karena adanya gangguan jin yang kalau bahasa Arabnya masul isq, berarti jin yang jatuh cinta mati sama salah satu dari kedua pasangan ini, entah suami atau istrinya gitu. Iya. Jadi ketika berduaan, hawa emosinya itu jadi nggak stabil dan nggak suka sama suaminya atau istrinya sendiri. Kayak risih gitu ya? Betul. Atau karena pernah disakiti dan dia belum bisa memaafkannya. Masih ada kekecewaan yang mendalam. Oke. Nah, itu banyak hal memang, Ustaz. Pelet sama sihir bedanya apa, Ustaz? Bukan sihir sama? Pelet termasuk bagian dari sihir. Maksud saya kalau sihir ini sihir yang dimaksudkan untuk memisahkan. Kan ada yang dimaksudkan untuk memisahkan, itu ada saat kalau tata cara sihir yang seperti itu di kitab-kitab berbahasa Arab, Mambausul Hikmah itu diajarkan. Kitab Aufaq ada juga, Samsul Ma'arif Kubro ada juga itu. Maksud saya sihir yang antum maksud yang pertama itu siapa yang mengirim? Pihak ketiga juga. Orang yang nggak suka misalnya saingan bisnisnya, wah ini dianjurkan aja nih rumah tangganya biar nggak fokus. Pada karirnya, pada pekerjaannya, pada bisnisnya, akhirnya dibikin cekcok sama istrinya, sama suaminya. Akhirnya kalau rumah tangga nggak beres kan pasti semuanya juga ikutan amburadul. Iya. Kalau sebab yang terakhir tadi, Zat, yang misalnya dia sakit hati sama suaminya atau istrinya, terus dia belum bisa memaafkan, berarti faktornya justru hubungannya psikis, terus akhirnya jin masuk. Iya, karena kan kebanyakan ya itu yang hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Nah, yang iblis meletakkan singgasananya, atau saroyah, yang tentara-tentaranya disebar, yang paling tinggi itu yang bisa menceraikan suami istri. Suruh duduk di singgasana. Betul. Itu kan dibisik-bisikan terus supaya cekcok sama suaminya, cekcok sama berarti istrinya. Perannya jin itu bisiki agar cekcok, agar melakukan kesalahan gitu ya. Betul. Jadi apapun itu bisikan dan gangguan jin, sebenarnya kuncinya satu. Manusia punya pengendalian diri yang bagus, itu insya Allah dia akan selamat. Dengan izin Allah Ta'ala. Benteng diri ya berarti. Saya jadi ingat ada kitab punyanya Muhammad Nazif ya, yang lalat dan sampah itu. Oh iya, Ustaz Natif. Natif ya. Itu berarti sangat berpengaruh ya dalam teknik menjaga diri kita, membentengi diri kita. Kalau di buku yang lalat dan sampah itu bagus sekali, itu penggabungan antara psikoterapi. Psikoterapi dengan ruqyah syariah. Jadi memang ada kalanya kita harus menerapi pasien dari psikisnya. Sekali lagi untuk benteng supaya jin nggak balik lagi. Memahamkan. Lalat dan sampah itu maksudnya, teman-teman, kalau baca bukunya Ustadz Natif itu, lalat itu akan senantiasa datang kalau sampahnya tidak dibersihkan, gitu kan? Kalau dia masih sakit hati, belum memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, itu ya jin akan masuk mengundang jin gitu. Kalau Imam Al-Ghazali, bahasanya Imam Al-Ghazali itu gini, Ustaz, datang muridnya kan ke Imam Al-Ghazali, terus muridnya tanya, wahai Imam, saya ini sudah beramal solih tapi jin selalu datang kepada saya. Terus kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kamu menghalau anjing dengan tangan kananmu padahal tangan kirimu membawa tulang gitu ya. Jadi bukan setan yang menggoda kita, tapi kita yang menggoda setan gitu akhirnya kan. Betul. Ya, analoginya begitu, betul, Ustaz. Jadi kalau kita ngusiri jin satu persatu capek. Kalau sampahnya nggak dibuang kan lalatnya masuk terus datang lagi. Datang lagi.
Berarti itu termasuk faktor yang sangat penting ya. Betul. Berarti metode ruqyah itu berarti bukan hanya soal dibacain terus jinnya dikeluarin, tapi ditanya dulu kamu punya masalah enggak gitu. Betul ya. Kadang kita juga lihat dari telapak tangan Ustaz. Yang ini bukan metode ramal, memang kita lihat dari organ mana yang lemah. Kemudian dari warnanya itu karena berubahnya kayak bagaimana. Ya. Kemudian ya dari itu nanti kita bisa lihat. Tapi ini adalah pertanyaan terakhir, bisa di awal bisa di akhir itu ya. Nanti kita bisa ambil kesimpulan, oh kamu ada gangguan jin atau enggak. Itu dari tangan, dari mata itu lebih akurat lagi. Loh, bisa terlihat dari fisik Ustaz? Bisa kelihatan Ustaz. Ada indikasi-indikasinya kalau mereka itu sudah mulai masuk. Jangankan kita ngelihat ya. Kita dekatan aja, berdekatan sama orang yang ada jinnya, pasti rasanya beda. Gitu ya. Auranya beda. Auranya beda. Pernah itu antum Ustaz. Kalau kita gimana? Antum kan setiap hari ketemu sama ini Ustaz, pasien. Sebenarnya itu ini Ustaz, apa ya? Kalau kulinonan. Ya begitu. Firasah kholqiyah namanya kalau di akidah Tohawiyah itu ya. Kulino itu apa bahasa Indonesia? Kebiasaan. Jadi intuisinya terasah. Tapi sebenarnya semua orang mampu untuk itu, Ustaz. Iya. Nggak nyaman karena medan magnet yang bergesekan nggak beraturan itu. Jadi kalau di dalam kitabnya Syekh Wahid itu, Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, kalau mau ngecek jin itu betul-betul udah keluar atau belum, kita bisa dekatkan tangan kita atau mungkin menyentuhkan tangan kita ini di bagian-bagian yang terindikasi ada jinnya. Kalau misal jin masih ada di situ dikatakan ada tasanujat. Jadi kayak setruman-setruman kecil, baik di jari atau di telapak tangan. Di kitanya apa di dianya? Di kita. Peruqyahnya. Nah, itu kerasa Ustaz. Dan betul-betul kerasa dan hawanya pun beda. Sama lah orang yang ototnya ada masalah gitu ya. Itu kan peredaran darah nggak lancar, hawanya beda. Kita pegang kayak gitu. Hangat, betul. Ada yang dingin gitu. Makanya Allah ciptakan tangan kita tuh ajaib. Masya Allah. Sebentar Ustaz, kalau tempat-tempat bersemayamnya jin itu di mana? Ada juga? Di pembuluh darah. Sesuai hadis di pembuluh darah. Pembuluh darah. Cuma kalau eksperimen dari para ulama. Tajri majrud dam itu. Ya, tajri majrud dam. Berarti di mana aja Ustaz kalau antum praktek itu? Maksudnya di sini kah atau? Oh enggak mesti. Bagian cuma yang paling sering itu di sini. Di tulang belakang. Ya, di kofiah terus di tengkuk. Sampai di sini. Oke. Karena kalau kata Syekh Sa'ad dan Syekh Wahid, Syekh Abdul Latif Al-Buhairi, ketika jin itu masuk pasti langsung menargetkan otak untuk dikuasai. Otak manusia. Jadi seringnya di sini. Ada yang di sini juga. Agar berpengaruh pada tindakan atau apa? Ya, agar dia itu bisa mempengaruhi tindakannya. Ketika kerasukan dia bisa nyerang, bisa menggerakkan tangannya, kakinya. Kalau misal otaknya dilumpuhkan, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya kita mau menghack apa namanya situs. Tapi komputernya dimatiin, ya nggak bisa. Bukan hati Ustaz? Hati juga, tapi yang jelas di situ otak itu untuk mengejawantakan jadi tindakan soalnya. Iya, kalau hati jantung biasanya lebih cenderung kepada faktor was-was. Gitu. Tapi kalau dia mau nyerang ke fisik, biasanya ke otak dulu sama di tulang belakang. Di tulang belakang. Oke. Itu yang saya dapatkan dari beberapa referensi yang ada. Kalau ini Ustaz, yang banyak juga di kalangan masyarakat kita itu kan jin nasab gitu. Jin nasab ya. Iya. Jin nasab itu cara penanganannya sama. Kalau jin nasab harus tahu poknya dulu ya. Kalau bisa tahu itu lebih baik. Kalau sudah meninggal. Kalau tidak bisa ya sudah. Berarti kita menangannya ya sama. Yang penting penanaman tauhid Ustaz. Untuk pembentengan dia. Betul. Ya. Dan menumbuhkan rasa cinta dia pada Quran, pada sunnahnya Rasulullah. Nah itu nanti sekali lagi beda layar sama mereka. Beda apa? Frekuensi. Iya, beda frekuensi, beda posisi sama setan-setan yang mengganggu itu. Oh iya. Artinya ketika seorang itu ada gangguan jin nasab, berarti
selama dia punya benteng diri sebenarnya tidak berpengaruh pada dirinya. Insya Allah enggak. Gitu. Karena biasanya orang yang kena gangguan jin asap itu kan enggak serta-merta langsung nurun, Ustaz. Misal nih mbahnya dulu praktisi mistikawan lah ya, mistikawan, mistikawati gitu kan. Wah, ada istilah mistikawan ya. Ya, antum yang bikin Ustaz. Mistikawan ya, terus misalnya dulu suka ritual ini dan itu nggak serta-merta otomatis langsung ke anak cucunya. Dia bakal pilih nih mana yang tingkat kesadarannya cocok untuk diikuti, mana yang wetonnya cocok untuk diikuti. Nah, itu nanti ada pilihan-pilihannya biasanya. Berarti jinnya pun sama, dia tidak akan mau mewariskan anak keturunannya ke nasabnya sebelum ada perintah dari mbah-mbahnya tadi. Iya, dan biasanya ini kerjasama sih. Kalau orang yang pernah belajar ilmu sihir seperti itu ya, dia ritual-ritual kerjasama sama jin, maka sebelum dia mati wajib untuk mengkader siapa penerusnya. Kalau enggak, nanti disiksa. Itu ada di antara mereka yang seperti itu syaratnya. Ya Allah. Dan ini dijelaskan di kitabnya Syekh Sa'ad Ushulus Sihir namanya. Ushulus Sihir. Nah, Ushulus Sihir. Ada usul fiqh, ini Ushulus Sihir. Ya, Masya Allah. Jin aja kaderisasi loh, Mas Dar. Ya. Kita juga harus kaderisasi. Kader. Gitu ya. Ya. Kalau mereka sebutnya namanya Al-Qurban. Kalau bahasa kita Al-Qurban itu titisan atau tumbal. Oke, tumbal, ya. Ya, Zat. Terus tadi saya tertarik dengan walaupun dia dititisi sama simbahnya, kalau dia punya benteng, dia dekat sama Al-Quran, dia insya Allah bisa menjaga dirinya dari gangguan. Berarti bisa enggak dikatakan orang yang jarang interaksi sama Al-Quran, dia dalam keadaan terganggu, dikuasai. Ya, bisa seperti itu. Seperti yang difirmankan Allah, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari zikrul rahman, yakni Al-Qur'an maksudnya. Kami akan adakan setan itu jadi korinnya. Jadi korin kan dia nggak bisa terpisahkan. Jadi kalau mau ya kembali lagi ke ajaran-ajaran Quran, hukum-hukum Allah. Ya itulah yang nantinya jadi benteng dia, lepaskan diri dari setan-setan yang membelenggu.